bergabung pada malam hari ini. Selamat bertemu kembali dalam acara pertemuan Gokil bulan November 2020 dengan tema Gadis yang Bijaksana. Bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13 dan akan dibawakan oleh Ibu Rosita Juwana, Ketua SIKKS Kelapa Gading, dengan wajah barunya. Riwayat singkat pembicara. Lulusan KPKS angkatan 26 tahun 2017. Sekarang sebagai Ketua KKS Kasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Oke, itu aja riwayat singkatnya. Karena singkat jadi 2 aja ya. Mau apa lagi Komandan? Mau tambah lagi nggak riwayatnya? Cukup. Ya, yang cukup. Yang pengen makanan silahkan menghubungi juga ke Ibu Rosita. Oke. Kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Tolong Ibu Yunita. Makasih. Silakan Bu Yunita. Bapak Ibu. Ya, makasih Berta. Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami berterima kasih pada malam hari ini, kami anak-anak-Mu, Kau izinkan berkumpul dalam keadaan yang baik, dan kami siap mendengarkan sabda-Mu lewat pertemuan gokil ini. Kami mau belajar untuk mengerti lebih banyak tentang sabda-Mu. Walaupun hanya dilakukan lewat virtual, tapi kami percaya akan banyak yang bisa kami dapatkan lewat pertemuan ini. Bapa, berkatilah Ibu Rosita yang akan mewartakan sabda-Mu, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati kami yang hadir, supaya lewat pertemuan ini kami pun mendapat makna yang berguna untuk perjalanan hidup kami. Kami panjatkan doa ini kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Poin yang akan saya bacakan untuk mengikuti Zoom ini. Semua mic peserta partisipan akan dinonaktifkan oleh admin atau host selama pembicaraan atau pengajaran. Mohon setiap partisipan mengambil tempat yang baik agar dapat mengikuti pengajaran dengan baik. Mohon peserta menuliskan nama lingkungan atau paroki, dan nomor HP di chat sebagai dokumen kehadiran. Bila diizinkan, akan dimasukkan dalam grup WA Sahabat KKS Kelapa Gading. Peserta menuliskan pertanyaan di chat sesudah pembicara atau pengajaran selesai. Jika memungkinkan, MC mempersilahkan peserta bertanya secara langsung. Sebelum doa penutup, akan dilakukan foto bersama untuk dokumentasi. Pada saat foto bersama, mohon video diaktifkan. Sekarang pengajaran akan dimulai. Silakan Ibu Rosita untuk memulainya. Makasih. Ya, terima kasih Berta sebagai MC dan Yunita yang telah membawakan doa. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah
yang telah memberikan waktu untuk hadir di atas undangan KKS. Kita hari ini mau membahas tentang gokil. Saya share screen ya. Tentang gadis bijaksana. Tapi sebenarnya di Alkitab itu, di kitab suci ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tapi ini dari KAJ gadis bijaksana. Mungkin harapannya kita semua jadi gadis bijaksana, nggak jadi gadis bodoh. Jadi judul gadis bodohnya dibuang. Sekarang saya mau tanya, siapa yang belum tahu tentang gokil? Mudah-mudahan sudah tahu ya. Tapi kalau sedikit saya explain ya tentang gokil ya. Gokil ini program dari KAJ, namanya Gokil, Go Kitab Suci Lingkungan. Itu ditujukan untuk lingkungan wilayah supaya umat-umat, karena lingkungan itu kan ujung tombak, supaya umat-umat itu mulai familiar dengan firman, dan mudah-mudahan kehidupannya itu menjadi firman yang hidup gitu. Jadi itu diberikanlah gokil untuk lingkungan. Tapi banyak saya lihat yang belum menjalankannya. Sungguh sayang sekali. Sebenarnya pun yang hadir, sebenarnya lingkungan boleh mencobanya. Karena ini kenapa KAJ bikin untuk lingkungan. Sebenarnya ini bukan pengajaran ya Bapak Ibu ya. Ini sharing iman. Jadi di antara umat-umat lingkungan kan kita udah tetangga kita, orang yang kita kenal. Untuk sharing itu lebih mudah. Jadi lebih nggak canggung gitu. Makanya dibuat untuk lingkungan. Dan puji Tuhan lingkungan saya itu udah nggak perlu. Agnes 2 itu nggak pernah kosong gitu loh. Walaupun sibuk, Rosario, mereka komit. Tapi memang firman itu mesti komit. Kalau kita komit, jadi kita itu benar-benar merasa itu tuh ada sense of belonging gitu loh. Kalau sekali kita nggak menjalankan, ada sesuatu yang kurang. Begitupun dengan firman ya, kita mesti komit sebenarnya gitu ya. Jadi ini sekarang gokil bulan November ya. Sekarang coba kita masuk ke firmannya ya. Bisa tolong MC dibacakan, saya udah ada share di sini, tapi lebih baik dibacakan supaya lebih meresap. Tolong ya MC ya, bacakan ya. Mungkin saya bisa bantu baca kali ya Bu Ros ya. Bantu Berta untuk bacakan ya. Oke, makasih Bu Yeni. Bacaan dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih, Yani. Nah, perikop ini hanya ada di Matius. Di sinoptik yang lain itu tidak ada. Hanya ada di Matius. Nah, tetapi ada yang setara nih. Ada yang setara tentang intinya tentang kerajaan surga. Nah, kita lihat di sini ya. Yesus memberikan perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh kepada para muridnya. Sebenarnya Yesus itu memberikan pengajaran dan banyak kali dia memberikan perumpamaan supaya kita tuh lebih mengerti, meresap. Dan ketika saya merenung ini, saya juga gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh ini itu sudah ada dari zaman dulu, pengiring pengantin. Dan kita tahu sendiri ya, kalau kita wedding, terutama di Indonesia itu heboh kan, pengiring pengantin. Tapi dimodifikasi dengan 10 orang misalnya, 5 gadis muda dengan 5 pria muda. Tapi sebenarnya di zamannya dulu ini, perkawinan orang Yahudi, itu tuh pengiringnya kenapa semuanya perempuan? Ini jadi bahan perenungan kita nih. Kenapa Yesus membuat perumpamaan gadis-gadis bukannya laki-laki? Kenapa? Nah, ini jadi bahan perenungan sendiri. Kenapa? Karena seperti kita tahu ya, di kitab suci banyak wanita Yesus dan mereka hebat-hebat. Walaupun sebenarnya masa lalunya suram, tapi Yesus tuh maha pengasih, maha rahim. Selalu orang yang masa lalunya suram, perempuan-perempuan itu, begitu disembuhkan dan dihapuskan dosanya, setianya bukan main. Perempuan itu ekstrim. Kalau dia sudah bertobat, dia merasa dia bisa melayani, setianya bukan main. Salah satunya ya, kita contoh yang paling kita berkesan itu siapa? Maria Magdalena. Itu dirasuki 7 roh, disembuhkan sama Yesus. Setianya bukan main. Dia yang jadi saksi kebangkitannya. Terus menderita juga dia yang jadi saksi. Dia begitu setia. Saya dulu ya, sebelum saya mengenal kitab suci, saya tuh alergi sama Maria Magdalena. Waktu saya baptis, saya pernah ditawarin Maria Magdalena, saya tolak. Saya tidak mau karena konotasinya dia kecur. Tapi begitu saya ke Paris, di dalam kota itu ada gereja besar sekali. Dan Saint Madeleine, itu Maria Magdalena, di sana disebutnya seperti itu. Dan waktu saya masuk dulu saya belum terlalu mengenal ya, cuma saya bingung kenapa Maria Magdalena dikasih begitu sesuatu yang luar biasa, gerejanya besar di pusat kota, di daerah elit. Tapi yang saya masih mempertanyakan, dia selalu patungnya lah, foto-fotonya selalu erotis. Ya dengan gayanya dia yang begini, terus bajunya dibuat pundaknya turun, itu pun patungnya seperti itu di Perancis itu erotis gitu, mulutnya menganga gitu. Pokoknya saya nggak bisa ngikutinnya, tapi sangat erotis. Konotasinya dia tuh perempuan nggak bener gitu loh. Jadi makanya setelah saya sekarang terutama bikin renungan ini, saya membayangkan, orang yang benar-benar berdosa dipertobatkan, dia bisa lebih setia daripada orang yang suam-suam kupu. Makanya Yesus selalu cari orang-orang itu pendosa, karena dia akan setia sekali sama dia sampai nggak ada reserve
gitu, kayak Maria Magdalena, banyak wanita-wanita pendosa yang akhirnya jadi orang hebat. Salah satunya Batseba, bisa sampai melahirkan keturunan ini Yesus ya, Salomo gitu kan, itu orang hebat semua. Jadi mungkin Yesus itu pakai contoh ini gadis-gadis, bukan laki-laki gitu. Dan kedua, kalau negatifnya perempuan ini kenapa perempuan ini kalau bertobat luar biasa, tapi di lingkungan gereja pun yang bikin masalah banyak perempuan. Jujur aja ini ya, bukannya menghakimi ya, yang bikin masalah berantem jarang tuh ya, laki-laki di komunitas berantem, banyak kan perempuan. Makanya ini jadi bahan perenungan, bisa jadi satu event sendiri apa Yesus dengan perempuannya itu gitu ya. Di lain kesempatan ya, kita lanjut sekarang. Nah, di sini ya perumpamaan yang sejajar dengan Matius. Kalau ini perempuan 5 gadis bijaksana dan bodoh hanya aja di Matius, tapi dia sejajar dengan Markus dan Lukas. Markus dan Lukas 12, Markus 13 dan Lukas 12. Ini tentang bersiap-siaplah dan berjaga-jaga tentang akhir zaman. Dan perumpamaan ini membahas tentang akhir zaman. Di kitab suci Matius 24 dan 25 itu tentang judulnya aja udah tentang khotbah tentang akhir zaman. Jadi Yesus tuh kasih perikop gimana dia ditolak, gimana dia mengundang orang di pesta perkawinan tapi orang tolak, sampai akhirnya masuklah gokil yang bulan lalu tuh tentang perkawinan, yang Yesus bukan Yesus ya, seorang mengadakan perkawinan, mengundang, tapi orang penuh dengan alasan macam-macam gitu. Tapi di sini dia tentang 5 gadis bijaksana bodoh, lebih private. Undangannya lebih private. Berarti itu orang pilihan yang akan menunggu pengantin, berarti orangnya kenal kan. Seperti kalau kita wedding gitu kan. Kalau kita wedding kan pasti pengiringnya itu kita orang yang kenal. Saya ingat dulu ya waktu saya muda. Saya itu favorit loh diminta orang untuk jadi pengiring pengantin loh. Sampai mama saya bilang, jangan banyak-banyak ya nanti berat jodoh katanya. Tapi saya suka. Kenapa? Didandani, pakai baju cantik, narsis juga. Terus ikut pengantin masuk ke kiri, ke kanan. Kayaknya yang kawin seperti saya aja gitu loh. Ke kiri, ke kanan, orang liatin kita gitu kan. Saya suka tuh. Makanya ini ya, kenapa 5 orang itu nggak bijaksana? Dia juga mungkin seperti saya zaman dulu tuh. Selain bertugas ke kiri, ke kanan. Kayaknya saya yang narsis, kayak saya yang kawin. Sampai lupa dia bawa minyaknya. Kayaknya sih seperti itu. Nah, ini tentang perikop ini intinya membahas tentang eskatologi dan parousia. Eskatologi dan parousia ini fokus kedatangan Yesus di akhir zaman gitu. Nah, dari 13 ayat itu, ayat 1 itu pada waktu itu hal kerajaan surga. Nah, kan membahas tentang kerajaan surga. Dan ayat terakhir itu suruh berjaga-jaga. Jadi intinya kalau kita mau masuk kerajaan surga, kita mesti berjaga-jaga itu. 13 ayat itu dengan tengahnya dibahas tentang ceweknya kekurangan minyak. Intinya ayat pembuka dan tutup nih. Kerajaan surga dan kita harus berjaga-jaga. Awal dan akhir perikop itu memang tentang kedatangan anak manusia yang kita tidak tahu kapan untuk datang kedua kalinya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Nah ini nih ditekankan lagi nih ya, gokil Oktober tuh perjamuan istana tentang undangan, dan juga hari ini punya Injil, kalau nggak salah ya Lukas 14 ini tentang undangan juga. Ini hari atau kemarin saya lupa, tentang undangan pesta juga, orang berdalih, oh saya baru kawin, saya nggak bisa hadir, oh saya mesti ini, mesti itu. Makanya judulnya orang-orang yang berdalih. Di Alkitab pun ngomongnya orang-orang yang berdalih. Akhirnya tuan rumah marah,
siapapun sini undang, masuk siapapun. Tempatku tidak boleh kosong, ruanganku tidak boleh kosong, siapapun diundang. Tetapi intinya manusia itu lebih memilih jadwalnya. Oh, dia punya urusan ke sini, ke situ. Nah, saya teringat nih jadinya nih. Sebelum kita COVID, kita kan sering begitu kan, sibuk nggak keruan, jadwal kita banyak, dari pagi sampai malam, sibuk nggak keruan. Sekarang apapun, status sosialnya apapun, kayak miskin, tua, muda, mau gimana pun ya, pekerja kayak pengusaha kayak semua sama ini. Berlebihan waktunya. Tuhan bilang nih, aku kasih kesempatan waktumu untukku. Jangan banyak dalih. Saya mesti ke sini, saya mesti ke sini. Coba lihat. Waktu kita KKS, waktu offline, kita udah undang pengajar yang pengajar yang benar-benar qualified, undang orang, susah banget. Mereka nggak suka dengan firman Tuhan. Mereka lebih suka dengan yang hura-hura, dengan jadwalnya masing-masing. Sekarang ini dengan COVID, kasih kesempatan, ayo, lu mau nggak menerima aku di hatimu? Karena saya sendiri pribadi merasa, selama ini saya merasa saya bertuhan, saya beriman, tapi apa yang terjadi? Hanya lip service. Kena masalah dikit sensitif. Ada masalah dikit marah, ada masalah dikit bertanya sama Tuhan, kenapa itu? Belum deep in your heart, Tuhan tuh belum masuk ke hatimu, ke hatiku. Nah sekarang ya, surga itu ya tempat orang-orang bijaksana yang tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup ini dan melaksanakannya dengan tekun. Karena Tuhan bilang, pergilah ke semua jalan dan persimpangan jalan, paksalah masuk karena rumahku harus penuh. Karena Yesus sendiri mengatakan banyak tempat di surga. Jadi dia minta, dia kalau bisa dia tidak mau satupun anaknya itu berdosa dan masuk neraka. Yang itu semua pilihan dari kita. Kita maunya yang mana? Tentu welcome gitu. Mau kita selamat. Nah, sekarang ya satu persatu ya kita lihatnya ayatnya ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Waktu ini kan dia orang pilihan nih. Seperti kita bayangkan kita mau wedding, bridesmaid, bridegroomnya kan dipilih orang yang kenal, orang yang teman-temannya biasanya kan. Jadi ini orang spesial sebenarnya, yang yang tuan rumah, pengantin ini sudah pilih, gitu ya. Terus ternyata 5 orang ini bodoh dan dia nggak bawa pelita. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Yang bodoh itu mungkin dia saking excitednya, dandan cantik-cantik, mau pesta, ya kan? Kita membayangkan kita di dunia dah lagi mau ada wedding sebelum COVID. Nah, lupa. Karena dia mikirin diri dia mesti cantik, diri dia mesti tampil maksimal. Dia lupa tuh. Nah, itu. Terus gadis bodoh itu memang bawa pelita tapi tidak mau bawa minyak. Gadis bijaksana itu membawa pelitanya juga dalam buli-buli. Nah, akhirnya waktu tengah malam datanglah. Kalau kita membayangkan sekarang wedding organizer-nya itu pasti panggil, ayo cepat, udah mau siap-siap masuk. Kalau apalagi kawinnya di gitu ya, itu mereka itu pegang peranan loh, mempercantik, perindah, panda pemandangan enak kalau udah mereka ya kan, mereka mengiringi pengantin cantik-cantik, itu benar-benar orang-orang pilihan gitu ya. Terus tengah malam itu dipanggil nih si wedding organizer, panggil nih, cepat siap-siap pengantin udah mau datang. Gadis itu bangun semua, beresin. Ternyata mungkin mereka kelamaan karena kalau perkawinan orang Yahudi itu katanya jemput pengantin itu malam, ada pelita karena gelap kan. Nah begitu bangun yang bijaksana, pelitanya tetap menyala karena dia siapin buli-buli minyak gitu loh. Tapi yang tidak bijaksana itu, yang bodoh itu,
Mati dia punya pelita. Dia udah punya pelita, dia mati, dia minta kepada yang bijaksana. Yang bijaksana ini udah kasih. Karena nanti sama-sama mati, sama-sama nggak bisa tugas dong, dia bilang gitu ya. Jadi saya teringat nih ya, waktu saya ziarah ke Gunung Sinai, itu tuh saya tuh paling takut saya nggak punya minum. Saya paling suka minum, apalagi minum teh. Saya udah siapin teh. Saya cuma siapin teh, terus saya bawa rosario karena mau naik onta. Saya takut ketiduran lagi naik onta, saya jatuh gitu ya. Tapi sampai ke atas ketemu ibu-ibu seorang dokter. Dia tidak bawa apa-apa, dia hanya bawa kamera buat foto. Dia kehausan, dia minta sama saya. Saya sebenarnya udah nggak mau kasih. Tapi saya pikir-pikir, saya mau ke sini ziarah, udahlah sekali-sekali saya jadi orang Samaria yang baik hati lah, saya kasih. Akhirnya saya yang kehausan, saya marah sepanjang jalan turun. Saya trauma sekarang ke Gunung Sinai itu. Sampai sekarang kalau pergi sana saya nggak mau naik, nggak mau, saya tidur aja, saya nggak mau naik. Saya trauma ketemu orang seperti itu. Saya kehausan loh, sampai turun ke bawah loh, sampai setengah mati. Jadi mendengar begini, saya pikir gadis bijaksana ini benar. Kenapa lu nggak siapin, ntar mati barengan gelap semua. Itu saya ngalamin. Akhirnya kita marah, saya penuh kemarahan. Saya nyesel juga tuh. Saya dari Gunung Sinai turun, saya marah tuh. Karena minuman saya kasih orang gitu. Gitu ceritanya. Nah, terus nih ya, mereka kan tidur nih. Mereka tertidur nih semua, nggak apa yang terjadi. Pasti bangunin. Yang 5 ini dengan pelita yang menyala udah masuk. Yang ketiduran ini bingung kan, gelap kan. Minta dong, minta minyaknya. No katanya. Dia orang masuk ditinggalin bye-bye ya kan. Jadi intinya sekarang kita bayangkan mereka itu seperti kehidupan kita sekarang. Mempelai laki-laki tak kunjung datang. Mempelai laki-laki itu kan ibaratnya nih Yesus nih, ya kan, akhir zaman. Terus gadis-gadis tertidur itu seperti kita ya, dalam penantian. Kita tidak ada kepastian. Seperti contoh sekarang udah lagi COVID, kita nggak kepastian. Tiap hari saya periksain kapan turunnya ini korban. Baru turun 2.000 kemarin, hari ini udah 3.000 lebih. Ya, kayak gitu stres loh. Ya, jasmani dan rohani kita tergerus, putus asa, jengkel, marah, emosi. Dan juga selama hidup ini kita nggak merasa masalah seperti itu. Mungkin dia punya saving banyak, dia hidupnya di zona aman, dia nggak cari uang pun 7 turunan nggak habis tuh uang, mau COVID mau enggak, cuman pusingnya apa, dia nggak bisa jalan-jalan aja. Sekarang semua pun nggak bisa jalan-jalan kan, walaupun uangnya banyak gitu. Ini menceritakan tentang kita nih ya, dalam penantian gitu. Tetapi gadis-gadis bijak itu tetap siaga dan fokus pada tugasnya. Dia tahu dia bertugas, dia tekun, dia bekerja, dia berdoa. Nah ini kita contohkan kita nih yang masih mau melayani, walaupun dengan susah payah, kita KKS Kelapa Gading masih mau mengundang tiap Rabu jam 7, walaupun yang datang misalnya kita fokus. Nah ini kita gadis-gadis bijaksana loh ini loh. Kita puji Tuhan loh, kita dipilih untuk mewartakan dalam suasana yang seperti ini. Ini kita ngalami nih semua nih. Ya, kita ngalami nih, siapapun ngalami, saya pun ngalami nih. Kadang-kadang tergerus iman udah mulai merosot, buru-buru dinaikin lagi ya kan. Tapi ini puji Tuhan kita masih berada di sini nih, masih melayani gitu ya. Terus gadis-gadis bodoh ini ya, dia lupa dengan bahwa kapan saja sekarang ini lebih-lebih lagi orang meninggal itu nggak perlu tua, nggak perlu sakit. Tiba-tiba kita dengar si A masih muda udah meninggal. Ini benar-benar unpredictable ini. Kita nggak boleh masa bodoh. Nah dia masa bodoh tuh dengan hidupnya. Lupa dia tugas mau menjemput pengantin. Sebenarnya pasti wedding organizer-nya udah bilangin dia, kita nggak tahu ya pengantin kapan datangnya. Lu siap. Karena di sana tuh memang malam sudah obor. Bukan pelita aja lu, bawa obor lu. Kalau saya lihat tentang perkawinan di sana gitu. Tapi kan dia cuek. Itu kan tergantung masing-masing kan. Kenapa 5 orang gitu bisa
yang bijaksana bisa siap, kenapa dia enggak? Dia mengandalkan kekuatan sendiri, atau dia cuek, dia nggak peduli dah, nanti aja dah. Nah itu ini loh cerminan kita loh yang nggak pikir kapan sih Tuhan datang. Kayaknya dari dulu dibilangin mau kiamat nggak kiamat, gempa bumi udah, pesawat kecelakaan udah, kerusuhan udah, tapi tetap aja nggak kiamat cuek lah. Pokoknya gue bisa nikmati hidup, ini masih hidup lah. Urusan Tuhan, urusan nanti dah. Urusan Tuhan udah, urusan firman udah, urusan KKS aja dah. Gue mah nggak mau dah. Ini nih cerminan kita loh ini. Terus sebenarnya barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Nah ini kita dikasih tugas sama Tuhan, itu tuh satu blessing buat kita. Kalau kita mau pikir secara positif, karena dia udah pasti udah periksa bahwa kita tuh mampu untuk menjalani tugas kita. Mungkin dia udah tes kita dulu nih untuk perkara kecil nih, baru dia kasih perkara yang besar. Rasanya sih seperti itu. Jadi kalau kita dikasih tugas, sebenarnya kita percaya Tuhan itu udah periksa. Dia tuh udah tahu kita luar dalam. Jadi yes aja, karena dia tahu kalau kita setia perkara kecil, pasti kita juga setia dalam perkara besar. Dan kalau kita tidak benar dalam perkara kecil, kita juga pasti tidak benar dalam perkara besar. Misalnya, contoh, ya kita mencuri uang kecil, kita bendahara, uang kecil nggak apa-apa deh ya Tuhan ya, uang kecil, toh saya tidak korupsi yang besar-besar. Tapi kalau begitu kita udah kecil dan kita lolos, tidak ketangkep, kita pengen yang lebih besar. Itu yang terjadi sama koruptor kita. Orang koruptor kita, contoh dah, maaf deh ya, saya kenal tuh Joko Chandra, contohnya dia udah kaya begitu, 7 turunan nggak habis, tapi kenapa akhirnya dia sampai ada kasus kayak gitu? Itu kan karena kecil berasa, ya kan, kenapa gua nggak ambil yang gede, kecil aja gue bisa lolos. Lihat aja kenapa yang sekarang lagi kasus semua itu bukan orang susah, orang kaya semua. Itu kenapa? Nah ini kita jangan sekali-sekali berbuat dosa urusan kecil, karena kecil lolos pasti kita buat yang besar. Itu hati-hati. Setan itu luar biasa. Dia tahu kelemahan kita. Nah ini ya, saya suka gambar ini nih. Karena apa? Di tengah malam ada suan ngelihat pengantin datang. Nih pengantinnya di sini diterang-terangan dikasih tunjuk Yesus. Ini lima gadis happy menyambut pengantin. Kita mau kan seperti ini. Saya sih mau kayak gini. Begitu waktu datang saya tersenyum, bahagia, udah beban udah lepas, segala utang udah nggak ada, sakit udah nggak ada. Udah gua nggak pikirin dah, gua mau ketemu Yesus. Saya mau nih kayak gini. Makanya saya juga sekarang takut belajar untuk tidak berbuat dosa gitu. Mudah-mudahan bisa ya. Kita semua mau dong kayak gini, senyum tuh, lihat kan sama Yesus, senang banget kan gitu. Nah terus ini nih ya, nah si gadis bijaksana itu kan pelitanya menyala, gadis bodoh itu kan kehabisan minyak terus mintakan. Nah kita mau nanya sekarang, kenapa si gadis bijaksana tidak kasih? Dia pelit kah atau egois kah? Orang kalau pikir secara negatif, orang bisa bilang nih pelit dan egois ini si cewek. Kenapa sedikit aja dia nggak kasih? Mana kasihnya? Tuhan kan mengajarkan orang untuk berbela rasa. Kenapa dia nggak kasih? Tapi kita pikir pasti dia udah di briefing nih sama wedding organizer untuk bawa ini, bawa itu, bawa ini. Dia nggak bawa. Itu kan salah dia sendiri, bukannya dia egois atau pelit. Karena minyak itu kalau dalam kehidupan kita itu perbuatan baik. Kita berbuat baik di dunia, kita berbela rasa, kita tidak menghakimi, pokoknya kita yang baik-baik. Itu tuh tidak bisa dijual belikan di pengadilan terakhir, tidak ada KKN di sini. Misalnya kita bayangkan Santo Petrus yang punya kunci surga, ya, dia sangat tegas. Tidak ada KKN, ingat tuh, kalau tidak ada KKN hati-hati, kita mesti masing-masing menanam kebaikan dalam hidup kita, karena kita nggak tahu
nantinya gimana. Tidak ada KKN, walaupun tetangga, walaupun kita kenal, dulu kita barengan nih, tugas nih di KKS, lu pelit amat sih, tapi tidak bisa. Di pengadilan terakhir tidak bisa, tidak ada sistem KKN. Nah, mengapa gadis bodoh tidak membawa minyak agar pelitanya tetap menyala? Ya kan? Nah, ini tadi yang seperti saya bahas tadi. Mungkin dia terlena, mungkin hidupnya udah terlalu nyaman, dia menganggap enteng neraka kapan, memang lu pernah tahu neraka, lu ngomong kebanyakan, lu juga nggak pernah pergi ke neraka, ya kan? Apalagi di bulan November ini, saya lihat setiap promo membawa pengajaran tentang purgatorium, neraka, macam-macam seperti itu yang serem-serem judulnya ya. Tapi kalau orang nggak mau pikir kita ada kehidupan di masa yang akan datang nih, bukan hanya di sini aja, itu nggak pikirin lu mending pernah ke neraka, lu banyak ngomong aja juga nggak pernah, ya kan, gitu, urusan nanti dah gitu. Ini gadis-gadis bodoh ini seperti itu, kita jangan seperti ini, apalagi kita setelah mendengar tentang perikop ini ya, kita benar-benar kita nggak boleh lengah nih, ya kan. Nah, sudahkah kita melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan yang tulus dan gembira, atau kita lebih banyak mengeluh, menggerutu, dan berbantah satu sama lain? Nah, ini jadi introspeksi kita masing-masing. Karena saya dengar Romo pun pernah bilang, di setiap komunitas nih ada nih perkelahian lah, saling inilah. Tapi kalau kita fokusnya sama-sama menantikan si pengantin untuk bersama masuk ke kerajaan surga, kita udah mestinya ini nggak boleh ada lagi nih. Mestinya ini nggak boleh ada. Kita saling membantu, berbela rasa, kita semua saudara. Karena Tuhan bilang, tempatku harus penuh. Jadi kita itu nanti ditanya juga loh, kalau kita cuma masuk sendiri, teman lu mana? Apa tugas lu di dunia? Gua kan bilang tempat gua banyak. Udah, lu nggak usah masuk, karena lu egois, lu nggak bawa teman lu, salah lagi lu kita. Makanya kita mesti kasih contoh supaya sama-sama masuk, supaya di surga itu penuh, bukan kita doang gitu kan. Kadang-kadang kan kita pikir biarin aja, lu nggak mau bertobat, yang penting gua masuk surga, lu gua nggak pikirin, nggak boleh begitu. Karena tempatku harus penuh, Yesus yang bilang loh itu, ya. Nah ini sekarang, nah ini kan gambar ini kan gembira kan, dia pelitanya menyala, dia mau masuk dengan pengantin pria, ya kan, masuk dalam perkawinan, perjamuan kawin. Jadi kita mesti memusahkan diri, dan tugas kita agar hidup kita, perbuatan kita itu sejajar. Maksudnya gini loh, firman itu diimplementasikan dengan kehidupan kita. Atau kata yang lebih gampang dicernanya, kita ini sebenarnya kitab suci berjalan. Jangan, saya pernah sekali ya, saya pergi ke satu seminar gitu ya. Waduh, itu pembicaranya saya salut sekali, hebatnya bukan main. Berapi-api, hebat sekali. Begitu sampai ke ruang belakang, saya betul mau ke toilet, begitu pokoknya saya lihat dia lagi angkat kaki, ngerokok, dia ngomelin asisten dia, kebun binatang keluar semua. Saya kaget. Apa yang dia ngomong di panggung itu sama yang di belakang layar itu beda. Jadi benar-benar dia berakting seperti artis gitu. Perannya seperti itu, lu peran di atas ya, lu ngomongin gini. Tapi ngomongnya jago sekali. Saya aja sebenarnya kalau saya nggak ngeliat waktu saya ke toilet, saya udah salut bener sama dia. Gitu loh. Nah ini nih, lihat kan, ini datang nih dia bawa kembali, dia bawa minyak, ya. Tapi pintu udah tertutup, yang 5 itu udah tuh sama pengantin tuh ke atas. Sedih gak kayak gini? Sedih. Jangan sampai kita kayak begini, kita nggak tahu loh. Kalau udah kayak gini, ya, nah kan dia udah masuk kan dengan pengantin kan. Si gadis bodoh udah datang, pintu terkunci. Terus dia ketok-ketok pintu, si pengantin bilang, aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai kita tidak dikenal sama Yesus. Sedih banget. Nah, pelita dan minyak adalah perbuatan baik yang memancarkan terang dalam hidup kita. Jadi mempelai laki-laki itu Kristus. Penutupan pintu itu pengadilan terakhir.
Nih, kayak begini udah nggak ada ampun nih. Ini nggak ada karena ini pengadilan terakhir, bukan pengadilan umum. Kalau kita manusia itu, begitu kita meninggal, itu kan ada pengadilan khusus. Jadi sebenarnya itu juga udah kiamat buat kita. Tapi waktu itu belum full, karena waktu kalau kita meninggal nih, ya kita itu jiwanya diadili. Lu baik, lu dekat sama Tuhan, relasi bagus, masuk surga. Tapi kalau ada sesuatu kesalahan yang ringan, masuk api penyucian, purgatorium. Tapi kalau yang parah sekali, menghujat Roh Kudus, yang tidak mau mengenal Yesus, ajarannya jahat, langsung neraka. Nah kalau kayak gini nggak ada ampun, nggak ada pengadilan. Udah dia tuh tinggal tunggu aja dia masuk ke neraka. Nah ini ya. Terus saya berapa minggu lalu nih, saya juga aneh. Saya lagi mau bikin renungan ini, beberapa minggu yang lalu ada orang kirim link sama saya. Saya iseng, apa ya ini ya? Saya buka, ternyata itu yang membawakan acara itu Romo Yesuit. Dia melatih latihan rohani. Latihan rohani itu kalau Romo Yesuit itu kan Santo Ignatius Loyola kan. Itu dia selalu mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan dengan apapun. Dalam arti kata bukannya kita cuek ya, bukan ya. Hati kita itu melepaskan, jangan menganggap materi itu segalanya, uang itu segalanya, anak itu segalanya, suami itu segalanya. Bukan berarti kita nggak bertanggung jawab terhadap mereka. Tapi kita mesti melepaskan supaya kita ada damai sejahtera dan kita tuh fokus kepada Tuhan. Itu. Tahu nggak waktu saya buka itu link, saya kaget. Dia melatih kita latihan rohani dengan cara apa? Kita dia suruh kita membayangkan kita tuh jenazah. Dan jenazah di dalam peti. Jadi kita suruh bayangkan lu mau di heaven, lu mau di San Diego, lu mau dikubur atau lu mau dikremasi, kita dalam satu peti. Kita suruh bayangkan selama 15 menit. Jadi saya membayangkan saya di depan heaven lantai 5 yang mau dikremasi. Saya membayangkan saya di dalam situ. Terus di pandunya begini, lagi lu di dalam peti mau masuk, nunggu masuk, lu dikasih kesempatan untuk pesan terakhir kepada orang yang masih hidup. Ayo lu mau ngomong apa? Tahu nggak? Saya itu cerewetnya setengah mati, kayak saya mau pergi traveling gitu loh, mau pergi traveling apa pesan inilah pesan itu. Banyak benar yang saya pesen. Berarti hidup saya banyak belum selesai dengan diri saya. Saya bersyukur hari itu saya ikut. Itu nggak sengaja loh. Kalau saya bilang nggak ada yang kebetulan kan. Itu Yesus kirim itu buat saya. Kebetulan saya mau bikin renungan ini. Jadi intinya hidup saya itu masih penuh dengan hal-hal duniawi. Karena begitu mau masuk kremasi, saya tuh pesannya banyak sekali. Kepada anak saya, kepada saya punya mbak, kepada suami saya pesannya banyak. Sampein ke si A, ke si B, ke ini gitu loh. Dan ada Romo yang doain saya juga pesen sama si Romo ini gitu. Itu keadaan saya udah jadi jenazah. Nah, setelah kejadian itu kita selesai acara, Romonya suruh kita sharing. Ternyata semua peserta itu sama kayak saya. Banyak sekali hal yang belum selesai dengan diri dia. Jadi pesannya banyak sekali. Nah, setelah itu saya mulai berpikir merenung. Saya mau lepaskan satu persatu supaya kalau hari ini saya mati, saya tersenyum di dalam peti dan saya bisa say goodbye sama orang-orang yang orang yang dekat sama saya yang melayat itu, say goodbye, saya tersenyum, bye-bye, see you again. Tidak seperti itu kayak nenek procok gitu loh. Pesannya banyak bener gitu. Itu loh. Itu saya bersyukur saya ikut itu. Jadi kenapa saya sharing di sini? Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat, coba bayangkan sendiri kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, apa yang selesai yang belum kita bereskan dengan hidup? Coba apa?
masing-masing pasti banyak sekali. Saya hati bawelnya setengah mati di dalam peti itu. Litaninya panjang bener. Ini belum, itu belum, karena saya nggak siap. Gitu loh. Nah, kita balik nih ya, kiamat nih. Kapan terjadi? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menyambutnya? Ini kiamat rame-rame kan. Tapi kita pun akan mengalami kiamat masing-masing pribadi ketika kita meninggal dunia. Itu kiamat kita pribadi loh. Kalau ini kita cerita nih ya, kita cerita ini kiamat yang Yesus datang, eskatologis dan kristologis. Jadi yang datang itu Yesus mempelai pria, ya kan? Jadi perjamuan nikah itu diadakan pada saat Yesus datang. Nah, mempelai wanita ini tidak disebut apa-apa tuh, sama sekali tidak disebut mempelai wanita itu siapa. Jadi maksud eskatologis dan kristologis dalam perumpamaan ini menunjukkan mempelai laki adalah Kristus. Dia akan datang pada zaman eskatologi untuk mengadakan perjamuan surgawi bersama gereja sebagai mempelai wanita. Jadi mempelai wanitanya itu gereja kita ini kan gereja yang hidup gitu, ya kan? Tapi kita mesti pikirin loh, kita akan mengalami kiamat pribadi tuh dengan meninggal loh gitu, ya kan? Nah ini loh akhir zaman. Nah ini akhir zaman ini kita udah nggak ada ampun nih. Ya kan, kalau yang tadi, kalau kiamat pribadi, kalau kita nggak jahat benar, kita masih ada kesempatan di api penyucian, ada orang yang hidup doain kita masih, karena di api penyucian itu arahnya ke surga. Kalau kita masuk neraka udah nggak ada ampun. Kalau di api penyucian itu masih arahnya ke surga. One day kita akan ke surga. Tergantung orang-orang yang doain kita nih, kayak sekarang nih, November ini nih, kita doain orang-orang yang meninggal, kenal nggak kenal kita doain, kasihan mereka gitu. Nah, sekarang orang yang tidak memperhitungkan kedatangan anak manusia, tidak menyiapkan diri, sehingga pada saatnya tiba anak manusia mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Itu sedih banget kayak gitu. Nah, kita balik sekarang dengan keadaan kita seperti ini ya. Pandemi melanda dunia, COVID melanda dunia. Tuhan mau bicara apa? Apa hubungannya dengan eskatologis? Tuhan mau bicara apa? Ini kalau saya pernah dengar orang satu pakar ya bicara ya bahwa pandemi ini sebenarnya sebelum kiamat itu seperti ini kita diajak untuk introspeksi diri, bertobat. Ya kalau yang memang waktunya udah jalan. Tapi kalau kita yang masih ada kesempatan ini, kita dikasih untuk merenung, untuk berbuat baik sebelum benar-benar terjadi eskatologis gitu loh. Dengan cara apa? Kita sih dibuat merenung dengan cara apa? Ekaristi. Sekarang memang kita ekaristi itu kan live streaming, tapi nggak apa-apa daripada kita enggak, ya udah kita live streaming karena memang dari Vatikan udah diaminkan bahwa Yesus hadir di sini walaupun spiritual gitu loh. Ya udah nggak apa-apa lah daripada enggak, jangan sampai nggak bisa gitu loh. Jadi perayaan ekaristi itu sebenarnya apa sih? Karya penyelamatan Yesus Kristus yang kita harapkan kedatangannya. Setiap kali kita merayakan ekaristi itu sebenarnya kita mengharapkan kedatangan Yesus kedua kalinya gitu. Sekarang belum waktunya, ya udah kita terima tubuhnya dulu. Dulu bangsa Yahudi itu menantikan kedatangan Yahweh. Sama menantikan, kita juga sekarang ada semangat menantikan sang penebus. Kedatanganmu kita nantikan. Kan ada tuh doanya tuh di Mazmur. Setiap orang Katolik merayakan Ekaristi atau perjamuan kudus sampai Tuhan datang kembali. Itu sebenarnya blessing. Tuhan Yesus sebelum wafatnya dia memberikan tubuhnya, itu tuh sebenarnya obat buat kita. Penyembuhan, keselamatan. Jujur ya, saya sebelum COVID, saya tiap hari misa. Tidak ada hari tanpa misa. Kalau saya pagi nggak misa, saya sore misa. Saya pergi ziarah pun nih, mau ziarah. Kalau saya ikut rombongan, saya tanya, ada misa nggak tiap hari? Banyak ziarah tidak misa tiap hari. Mereka walaupun rohani,
banyak rohananya, itu saya tidak akan pergi. Makanya saya lebih suka, saya kumpulin teman-teman, saya atur, karena saya mau misa tiap hari. Pertama, kesian Romonya, Romo tuh mesti tiap hari misa, kudu itu, nggak boleh enggak. Dan saya pun, kalau nggak misa, saya merasa tuh something is missing gitu. Jadi saya tidak akan pergi tanpa misa. Berapa kali ya kita pergi rombongan ya, tapi kan rombongan saya teman-teman, terus tour leadernya bilang begini nih, turnya bilang begini, Bu, tidak bisa misa nih, waktunya nggak cukup. Saya bilang kenapa? Kalau ini kalau kita misa, kita bisa kehilangan ini. Itu tempat apa? Tempat shopping. Misa, shopping nanti cari tempat lain. Tapi kita nggak ada lagi nih Bu, tempat shopping. Dia bilang gitu kan. Pokoknya misa titik, tidak ada koma. Tapi puji Tuhan karena teman-teman semua, mereka semua tapi kita ekaristi dulu ya, percaya kita doa suatu dalam perjalanan pasti ketemu tempat shopping. Benar-benar nih sharing nih ya, ini benar-benar luar biasa. Baru ngomong begitu, ketemu satu shopping mall kecil, jualnya apa? Longcem. Itu ibu-ibu kaki tangan atau nggak shopping karena kita harapin misa tiap hari. Pergilah ke sana, diborong tuh toko Longcem sampai trondol. Tapi kita mau misa. Nah, itu kan nggak komit dong. Ngomongan saya nggak komit dong. Ngomongnya marah nih dalam hati saya. Ya kan udah bilang mau misa, tapi ketemu mall kecil kita pergi. Gimana nih ya? Terus saya tanya sama tuh leader. Itu misalnya di mana? Itu di atas gunung. Bisa naik ini nggak kendaraan taksi? Oh bisa, dia kasih alamatnya. Akhirnya saya cuma mau bawa ibu-ibu sebenarnya 6 orang. Tahu nggak yang ikut saya berapa orang? 20. Separuh bis kosong. Waduh, gawat nih. Itu ibu-ibu kalau belanja udah ya satu aja ya, udah ya setengah jam ya. Mau nggak 1 jam setengah? Waduh, Romonya marah nih sama saya nggak komit nih. Saya yang mau misa, akhirnya saya terlambat bawa orang, ibu-ibu 20 orang. Tahu nggak, saya doa loh. Dalam perjalanan saya rosario loh. Jangan sampai Romonya marah. Terus saya bilang gini, begitu datang kalian masuk, tas teng-tengan belanja taruh di luar ya. Jadi nanti saya jagain kalian masuk misa. Kalau bawa teng-teng kan Romonya marah kan. Karena Romonya sering nyindir. Ini rohani ya, jangan mikirin shopping. Selalu ngomong begitu gitu. Terus saya yang bawa rombongan shopping kan sama aja bohong kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ini miracle, benar-benar miracle. Kita datang ke sana, gerejanya belum ada, orangnya belum ada tuh rombongan yang pertama naik bisnya mogok, nggak bisa nanjak. Jadi kita duluan. Terus orang Perancis itu kan jam 5 tutup, gereja ditutup. Terus dia bilang gini sama saya, dia ngomong Perancis. Memang kita nggak ngerti, tapi intinya kira-kira body language-nya dia marah, kita tuh terlambat datangnya. Dia mau kunci. Terus saya bilang sama ibu-ibu ini, kita doa pura-pura nggak ngerti apa yang dia ngomong, memang nggak ngerti sebenarnya. Akhirnya dia marah, dia banting kunci, dia pulang loh. Nggak lama rombongan datang. Romonya tinggal marah dong, Romonya bersyukur kita duluan nyampe ke situ. Itu Tuhan punya karya. Akhirnya everybody happy, bisa shopping, bisa misa. Itu cuma cerita kecil. Memang kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan ekaristi itu luar biasa, benar-benar. Dari hal-hal kecil itu ekaristi luar biasa. Kalau sudah tidak COVID, mudah-mudahan kita itu rindu bisa tiap hari misa. Saya sekarang udah rindu aja, badan kadang-kadang meriang tidak misa. Itu mungkin perasaan saya aja ya. Benar, tiap hari misa bisa tidak misa, meriang loh badan. Gitu loh. Nah, apalagi selain ekaristi. Nih, jangan lupakan ini nih. Rosary is a weapon. Ini kata Padre Pio. Dia kemanapun dia anggap itu senjata dia. Dia kan orang kudus itu banyak serangan juga dari kuasa gelap. Pio itu kalau dari buku dia cerita, dia diserang setengah mati menjadi orang kudus itu. Nah, devosi Bunda Maria ini jangan diabaikan. Setiap hari kita kan ini habit, kebiasaan kita, rosario. Jangan lupa ini weapon. Apapun yang kita alami, kita dengan rosario bersama Bunda Maria, bersamanya kita akan segala problem hidup kita. Luar biasa rosario. Banyak miracle terjadi dengan rosario, tapi saya nggak mau cerita sekarang yang kepanjangan. Saya banyak mengalami miracle Bunda Maria, benar-benar.
Nah, terus ini ngaku dosa nih saya juga jarang sih. Tapi setelah saya lihat Karos Akusti jadi Beato karena ngaku dosa loh. Dia tiap minggu loh. Dia tiap minggu. Kalau kita setelah COVID kita mesti jadikan kebiasaan juga. Karena biasanya kita setahun 2 kali itu romonya sampai ngantri sampai begadang-begadang. Sebenarnya itu hanya formalitas. Kalau udah keramaian gitu, saya nggak pernah ngaku dosa ikut yang ngantri begitu. Karena apa? Baru mau ngomong romonya udah begini. Karena dia capek, dia lelah. Ribuan orang. Mendingan kalau sehari-sehari kita datang, romonya lagi senggang, itu kita bisa benar-benar keluarin kita punya dosa-dosa yang kita ingat. Lagi pula udah setahun sekali kita udah lupa dosa kita apa. Akhirnya formalitas. Tapi ya memang mesti itu kita sebagai itu sakramen kita mesti. Tapi sebaiknya jangan dirapel kayak begitu, ditunda setahun sekali kayak begitu. Setelah COVID ya kita janji ya kita mau ngaku dosa ya. Kita nggak harapin kita jadi beato sih. Saya juga nggak harap, tapi paling sedikit ya kita di api penyucian mudah-mudahan nggak lama gitu. Itu aja harapan kita. Ya kan? Nah, setelah ini kita nih ya ekaristi, devosi, pengakuan, kita menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Ini udah otomatis nih. Kalau kita menjalankan ini semua, hidup kita pasti udah jadi orang benar. Pasti kita nggak dikit-dikit sensitif, nggak dikit-dikit marah, nggak dikit-dikit menghakimi orang. Itu saya yakin sekali itu iman bertumbuh, penuh dengan Roh Kudus, akhirnya kita dapat lebih dipakai lagi sama Tuhan untuk kemuliaannya. Percaya dah, kalau kita udah jalanin ini dia pakai lagi, karena dia udah tes dia. Yesus tuh, Tuhan tuh ya tes kita, tes yang kecil. Kan seperti tadi saya bilang, perkara kecil lu bisa lolos naik-naik. Akhirnya lu tambah dipakai terus. Tambah dipakai, lu jangan pikir enak. Doa lebih mesti kuat lagi doa. Karena apa? Dengan dipakai, ya engkau kuberi banyak, akan kuambil banyak. Lebih banyak ujian, kita mesti lebih doanya lebih mantap lagi. Nah, akhirnya ini Tuhan hadir, datang parousia, Tuhan hadir, ya kan, pengadilan terakhir dah. Nah, di sini mudah-mudahan kita langsung masuk ke surga. Kita aminin ya, kita masuk ke surga ya. Nah, ini penghakiman terakhir. Nah, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Perbuatlah terhadap sesama yang membutuhkan, yang lapar, haus, orang sakit, orang asing, orang yang dipenjara. Allah itu seperti mereka. Kan ada kan firman-Nya, aku haus, engkau memberi aku minum. Terus dia bilang, kapan aku memberi Yesus minum? Itu orang sakit, tetangga kesusahan, sekeliling kita lihat kiri kanan, apa yang perlu kita bantu. Kalau tidak materi, tenaga. Kalau kita tidak tenaga, advice yang benar. Kalau kita udah ini nih, pasti kita kasih advice-nya juga benar nih. Orang depresi, ya kan, kita kasih yang benar. Saya punya teman satu depresi melulu kerjanya. Saya cuma bilang sama dia kan bilang saya, ayo dong temenin ke psikiater, ke psikolog, kemana. Saya bilang satu, tiap hari, lu doa di tabernakel. Ini dia belum COVID tuh ya, belum COVID aja udah depresi. Doa, bersimpuh di tabernakel. Lu mau nangis, lu mau meraung-raung, Tuhan tahu kesusahan lu. Akhirnya lu lepas, terus lu ngaku dosa, lu devosi, lu ekaristi, pasti depresi lu hilang. Dia nggak percaya dia ke psikiater. Saya bilang ke psikiater nama edik, obatnya tambah banyak dan tidak sembuh. Akhirnya dia nurut sama saya. Sekarang dia udah dibaptis. Dulu dia bukan orang Katolik. Dia dibaptis. Saya bilang lu tidak bisa merubah keadaan karena dia depresi dengan suaminya. Lu tidak bisa merubah keadaan, tidak bisa merubah si suami. Lu yang berubah. Coba lu berubah. Lu dengan ada ini nih senjata kita rosario, ngaku dosa. Kalau dengan ngaku dosa itu kita rendah hati loh. Kita mengakui salah kita loh. Kalau kita nggak ngaku dosa, kita bawaannya sama suami mau perang terus tuh. Kayaknya lu kurang ajar amat ya. Lu nggak tahu gua siapa. Lu nggak tahu dulu gua siapa. Itu sering aku rasakan loh.
Sebelum aku ini nih ikutin cara begini nih, aku sering begitu. Lu nggak tahu gue siapa. Apalagi kalau jadi pengurus nih ya, pengurus lingkungan, terus orang nyuruh kita yang aneh-aneh. Lu nggak tahu gue siapa ya, nyuruh gue seenaknya. Tapi kalau kita udah jalanin ini, kita rendah hati loh. Malah kita nanya dia, lu perlu gue bantu apa lagi? Gitu. Ya kan? Ini luar biasa loh ini. Benar-benar kita jadikan kita punya habit. Terus orang Kristiani itu bertindak seperti Kristus, ya, menjalankan hukum kasih. Nah, inilah hukum kasih ini yang menyebabkan Yesus disalibkan. Karena dia menjalankan ini, akhirnya dia disalibkan karena orang Yahudi, orang Farisi itu marah gitu sama dia kan, dia dengan menjalankan gini pengikutnya jadi banyak, tambah lama tambah terkenal, akhirnya disalibkanlah dia. Nah, itulah iman diimplementasikan melakukan perbuatan kasih. Kalau lu bilang lu beriman nih tiap hari nih ya, apalagi sekarang di Covid ya, pagi misa, ada teman saya, dia novena lu tiap hari misa 9 kali virtual. Itu juga salah kalau menurut aku. Salah dalam arti kata jadi berhala, tau nggak? Sebenarnya iman itu diimplementasikan dengan kasih, dengan perbuatan. Lu misa tiap hari 9 kali dari pagi sampai malam, ada sih kalau mau ikutin. Ada, tiap jam tuh ada. Kalau di Indonesia udah nggak ada, udah pada tidur, malam masih ada. Luar negeri, Lourdes masih buka, Vatikan masih buka, tengah malam ada, lebih dari 9 juga ada. Tapi apa gunanya? Ini kasih perbuatan. Terus ada orang novena sampai 1 detik pun tidak bisa hilang. Oh, jam 8 loh. Lewat udah nggak aci katanya. Doanya nggak diterima. Itu juga jadi sakit jiwa tuh. Ini sebenarnya Yesus itu minta kita melakukan bukan hal-hal yang spektakuler, yang simple perbuatan sehari-hari itu ke arah kekudusan. Nah, lihat coba, pernah nggak Yesus suruh kita buat spektakuler? Lu yang spektakuler ya, supaya lu bisa seperti gua ya, begitu pegang sembuh, begitu pegang orang langsung hilang kuasa gelapnya. Dia tidak bisa bilang begitu. Itu talenta orang masing-masing. Nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Tapi kita bisa dari hari ke hari ke arah kekudusan dengan perbuatan yang simpel. Gitu loh. Nah, akhirannya Yesus berkata, "Hai, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadi." Perhatikan. Kita mau seperti ini, mudah-mudahan kita setelah COVID ini kita berubah, kita bisa seperti itu ya. Tujuan surga nih, tujuan akhir kita nih, ya kan? Semua orang mau ke sini kan, kita beramai-ramai ke sini kan enak tuh ya. Nah, sekarang kita masuk ke butir pemenungan ya. Hidupku saat ini, kita gadis bijaksana apa gadis bodoh? Masing-masing kita introspeksi diri. Ya. Kita yang mana? Kita lebih pentingin hal duniawi, apa kita udah mulai bijaksana? Duniawi bukan berarti nggak perlu dijalanin loh, kita juga masih hidup, masih perlu cari income, masih perlu sosialisasi, tapi kita mesti bijaksana, punya hikmat. Bagaimana relasiku dengan Allah? Atau siapa yang membuat aku lemah? Relasi kita sama Tuhan, siapa yang membuat kita lemah? Apakah aku berusaha memperbaiki relasiku dengan Tuhan? Siapkah aku mempertahankan relasiku dengan Tuhan di kala godaan dan cobaan begitu berat? Dapat apa bisa apa enggak? Godaan dan cobaan ini luar biasa loh. Membuat kita males loh. Salah satunya nonton Netflix. Waktu ini kita doa tanggung, seru, atau chatting, atau Zoom ini juga bisa jadi berhala loh. Jangan pikir enggak loh. Lihat sekarang pengajaran dari pagi sampai malam. Sampai lupa masak, lupa apa. Tunggulah, lu beli aja online. Anak nih ya mau makan online, beli. Cepat, mama lagi mau Zoom. Itu juga berhala loh kita. Itu juga enggak bagus. Itu godaan. Kita tidak menjalankan tugas kita. Kita mesti jalankan tugas kita. Kalau memang lu perlu urus anak, ya urus anak. Anak itu kan mencontoh kita. Itu kan kita kitab suci yang hidup. Tetangga pun melihat kita. Sekarang lu tiap hari
Makanya aku lagi bilang ya, nah apakah aku telah berperan bagi sesama menuju kerajaan surga, atau aku menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk bertemu dengan Allah. Ini kita masing-masing introspeksi diri. Nanti dengan permenungan itu, kalau mau ada yang sharing silahkan sharing ya. Saya tuh yang mana? Dalam hidup ini mana nih 3 hal ini, gadis bijaksana atau gadis bodoh, atau saya yang menghambat orang bertemu dengan Tuhan, ya, atau saya itu apakah kita udah berperan dengan tingkah laku kita sehingga orang melihat Yesus. Itu coba kita nanti ya kita introspeksi diri ya, sambil merenung, nanti sharing ya gitu. Nah, ini gadis bijaksana atau gadis bodoh adalah pilihan hidup. Ini pilihan kita. Tuhan itu kasih kita kebebasan untuk memilih, untuk jadi apa itu Tuhan kebebasan. Tapi dia punya kerahiman. Kalau kita udah bebas, kita udah berbuat dosa, dia kasih kerahiman, dia mengampuni. Karena dia nggak mau satupun dari kita itu masuk ke neraka gitu. Dia Maha Rahim. Tapi ya kita jangan coba Tuhan. Kita mesti jadi gadis bijaksana, jangan gadis bodoh mentang-mentang Tuhan Rahim. Nanti saya ngaku dosa ya kalau saya udah puas. Malam ini kita dipanggil gimana? Ya kan? Kita langsung masuk neraka, jangan sampai ya kan. Nah, pelita. Nah, tadi kan si gadis-gadis itu bawa pelita. Nah, pelita kita tuh harus tetap menyala. Nah ini kan hendaknya pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, inilah supaya orang melihat kita, dia melihat perbuatan kita itu benar ya, dia orang Katolik loh. Orang Katolik lain ya, memang luar biasa. Kalau sampai orang ngomong gitu, kita tuh udah jadi rasulnya Yesus. Yesus itu kan terang dunia. Dia perlu sekali kita loh. Kenapa dia memilih muridnya 12 orang itu? Karena dia perlu sekali untuk kelangsungan hidup gerejanya di dunia. Ya, itulah kita yang dipilih sama Tuhan. Apapun status kita, apapun jabatan kita ya. Nggak perlu kita semua rame-rame di paroki melayani, terus lingkungan nggak mau, atau nggak perlu di lingkungan rumah berantakan, tidak gitu. Kita mesti balance. Kalau kita memang masih diperlukan sama anak-anak, oke, tapi kan masih bisa di lingkungan ikut doa rosario, ikut mendukung ketua lingkungannya, bisa kalau kita mau. Ingat, Tuhan memilih kita itu blessing. Kalau kita ingat itu, kita mau loh. Kalau perlu nawarin diri ke Kalingnya. Kaling, kalau perlu saya anytime ya, saya siap ya. Coba bisa kayak begitu. Kalau kita udah merasa kita dipilih Tuhan, kita bisa kayak begitu. Tuh kan. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, ini atas. Tuhan itu adalah orang yang lapar, orang yang haus, itu kan saya udah sebut tadi di atas ya. Nah ini, siapakah aku? Jadi batu sandungan atau seperti Yesus batu penjuru? Ini pilihan kita. Batu sandungan itu dalam arti apa di sini? Misalnya ada orang dia udah melayani, terus tiba-tiba berantem, begitu nyinyir, terus dihakimi, ya akhirnya dia nggak mau ke gereja. Ya ini kita bisa jadi batu sandungan itu kalau iman kita belum dewasa. Kalau iman kita udah dewasa, seperti saya bilang tadi, ini semua udah dijalani nih, senjata kita nih, tidak akan kena jadi disandung orang, atau kita juga tidak akan mau menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita jadi batu penjuru seperti Yesus. Itu. Kita introspeksi diri lagi, siapa kita. Kalau kita sampai jadi batu sandungan sama orang, kita cepat-cepat minta ampun, ketemuin orangnya minta maaf. Kalau selama belum bisa ke sini nih, sakramen pengakuan, kita minta maaf. Lagi COVID ini sama orangnya, kita tidak tahu. Pernah ada orang sharing sama saya, dia mau bunuh diri karena dia dibully sama orang.
dia ada bisnisnya berantakan, dia utang orang, itu orang yang tidak kasih utang, dia mau utang sama dia, tidak kasih, dia cerita kayak CNN ke seluruh orang bahwa dia lagi bangkrut, oh dia mau utang, gua nggak kasih, nanti dia nggak bisa kembali, lihat aja hidupnya gini-gini, waduh, itu dia mau bunuh diri, orang udah jatuh ketimpa tangga. Hati-hati kita jadi batu sandungan, hati-hati ngomongan kita itu bisa membuat orang bunuh diri. Akhirnya mungkin yang bunuh diri karena diampuni sama Tuhan, masuk purgatorium, kitanya masuk neraka. Hati-hati, kita nggak tahu, itu misteri Tuhan, ya kan? Nah, yang kita perlu ini nih, saya paling suka nih, do small things with great love. Saya paling suka ininya ini nih, kata-kata ini nih. Kalau saya lagi mau melakukan sesuatu, ya udahlah, yang kecil ini juga dengan cinta yang besar Tuhan berkenan. Saya selalu begitu di hati saya. Jadi hidup ke arah kekudusan Bunda Teresa. Ternyata Teresa Lisieux juga dia punya dia punya pedoman ini nih. Lakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar, karena Tuhan tidak minta kita yang spektakuler. Tuhan minta yang kecil. Lihat sih Carlos mah anak saya ya. Carlo, dia jadi beato karena apa? Kerjaan kecil. Tapi menurut saya hebat sih dia. Dia bisa cari miracle. Tapi itu kerjaan buat dia mungkin kerjaan kecil karena dia memang programmer, dia suka kan dengan komputer, nggak gaptek gitu loh. Tapi luar biasa, kerjaan kecil jadi besar, akhirnya jadi beato. Itu loh. Ya kan? Nah, ini jangan lupa. Dimanapun, apapun, kapanpun, di mana ada blessing, di situ ada carry the cross. Blessing sama carry the cross itu berdampingan. Saya ya, kalau saya lagi rasanya salib saya berat, saya tahu Tuhan, saya tahu salib saya berat. Sebentar lagi saya dapat blessing. Saya selalu gitu, jadi saya punya harapan. Atau kalau saya lagi dapat entah dapat saya selalu ingat Tuhan. Apa nih Tuhan, salib yang saya mesti panggul nih, jangan berat-berat ya Tuhan ya. Ya udah, kalau yang datang orang yang minta tolong saya buru-buru, saya tahu itu salib saya, daripada salib yang lain, udah buru-buru saya tolong aja orang susah. Karena saya percaya blessing sama carry the cross itu berdampingan dimanapun, apapun, siapapun. Jangan pernah ngiri lihat orang hebat, karena dia pun ada salib. Kita lihat dia hebat, salib dia lebih besar dari kita. Jangan lihat, don't judge a book by a cover. Kita nggak tahu dia tersenyum, di belakangnya dia sedang tiap malam dia menangis, kita nggak tahu. Jalanin aja hidup kita, bahwa carry the cross and blessing itu sejajar. Ada carry the cross, ya ada blessing pasti. Itu. Ini menguatkan kita kalau kita pikir segitu. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita mikul salib terus dia nggak kasih kita solusi, dia nggak kasih kita blessing, asal kita berserah sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita udah mikul salib, kita lupa Tuhan, kita pikul dengan kekuatan kita sendiri, tambah lama tambah berat, tambah lama dari kayu lama-lama sampai sini dari baja, karena kita tidak menyertakan Yesus. Kalau kita menyertakan Yesus, Yesus memikul salib ini, kita beserta dia. Sampai sana tambah lama tambah ringan, dan kita bisa tetap tersenyum karena kita tahu dengan menggendong salib ini di depan sini ada blessing yang menanti. Gitu. Terus, nah setiap orang yang mengikuti aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah menyangkal diri ini, ya ini tuh perlu sekali. Orang Kristen menurut saya perlu menyangkal diri. Kalau kita yang ringan-ringan puasa. Kalau memang jangan harapin prapaskah tiap Jumat misalnya nggak makan daging, itu menyangkal diri. Atau menyangkal diri misalnya ada orang maki-maki kita tetap senyum, itu menyangkal diri. Kita nangis di kamar, Tuhan saya sedih Tuhan, udahlah anggaplah itu menyangkal diri. Kalau kita baca buku harian Santa Faustina luar biasa, dia minta salib. Saya sampai kalau habis baca dia punya, tiap hari saya baca selembar-selembar, karena tebel banget. Tuhan, Suster Faustina minta salib. Saya tidak mau yang berat-berat ya Tuhan, saya ngomong begitu. Karena dia minta, tambah lama tambah minta. Dia bilang, tambah berat salibnya itu, dia tahu dia
tambah dekat sama Tuhan. Waduh, kita sih jangan sampai kali ya. Aduh maaf ya Tuhan ya, bener kita nggak kuat kalau kayak Santa Faustina gitu. Terus nah, beriman dan berhikmat mendengarkan suara Allah. Dengan cara apa? Berdoa, baca kitab suci. Kalau kita tidak baca kitab suci, kita tidak tahu yang kita imani itu siapa, Yesus itu siapa, kita tidak tahu. Berdoa, supaya kalau dengan berdoa, ada Roh Kudus, kita baca kitab suci, nah Tuhan bicara nih sama kita. Agar pelita kita tetap menyala. Ini kan ini kaitannya dengan tadi itu yang saya bilang 3 ini nih. Ini Ekaristi, apa mana tuh tadi? Ekaristi, Rosario. Sekarang tambah pengakuan, ini juga saya jarang sih. Saya akan lakukan setelah COVID selesai. Gitu loh. Jadi intinya jangan lupa ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, berdoa pastilah berdoa ya. Tapi doa kita itu lip service apa dari hati. Kalau dari hati nggak usah panjang-panjang. Coba lah. Kayak saya ikutin pengajaran Ignatius Loyola. Kalau kita iman kita udah bertumbuh, kita berdoa doain orang nih. Bukannya minta buat kita sampai dari A sampai Z. Kalau kita masih minta A sampai Z hanya untuk kita. Seperti mama saya pernah bilang, aduh mama tambah tua, litaninya tambah panjang. Dari anak, menantu, cucu, tambah panjang. Itu sebenarnya boleh sih orang tua kayak gitu. Bukan salah, boleh. Tapi kalau iman kita udah bertumbuh, bukan hanya doa buat kita sendiri, kita doakan orang, kita mesti ada list setiap hari. Saya mulai belajar ada list. Tapi saya surprise loh. Tiap hari saya update, saya tanya, misalnya ada orang nitip saya, nitip dong mama saya sekarat, saya tulis. Tapi kapan-kapan saya update, mamanya masih ada nggak? Jangan sampai saya doain terus, taunya dianya udah nggak ada gitu kan. Saya update. Atau orang minta jodoh, oh dia udah kawin, udah saya hapus. Saya ada listnya nih, siapa-siapa gitu yang minta saya doakan gitu. Ya kan? Nah, baca kitab suci. Baca kitab suci itu Tuhan bicara. Benar-benar Tuhan bicara. Kan orang bertanya, gimana cara bisa kitab suci? Continue, pakai hikmat. Kalau kita nggak continue, hari ini baca, terus 2 bulan lagi baru baca, Yesusnya nggak bicara. Karena apa? Karena hati kita tidak siap. Yesus bicara kepada siapapun yang hatinya siap. Dia akan bicara. Kadang-kadang serem loh. Kita baru mikir, udah keluar. Kita baru mikir, udah keluar. Nah, saya mau sharing di suatu hari ini ya, dada saya sakit. Dada saya sakit nih ya. Aduh, dada saya sakit. Suami saya bilang, lu scan lah jantung, karena saya tuh makan nggak pantang tuh. Karena saya pikir saya makan nggak banyak, tapi saya nggak mau pantang gitu. Scan jantung, dia bilang, nggak mau dalam hati saya gitu. Tahu nggak? Saya baca kitab suci di satu ayat. Dadaku sakit, saya kaget loh. Jadi intinya saya disuruh ke dokter tahu. Langsung buru-buru saya booking saya ke dokter. Karena memang dada saya sakit dan itu Firman bilang dada saya sakit. Kaget apa enggak coba? Merinding saya. Akhirnya saya ke dokter, saya periksa. Ternyata bukan sakit jantung, tapi ada hubungan lah sama ya macam-macam, karena saya punya pemeriksaan itu memang banyak banyak bintangnya gitu. Tapi intinya buat orang lain mungkin saya mengada-ngada, tapi buat saya itu Tuhan bicara suruh saya ke dokter. Akhirnya saya ke dokter, kolesterol saya tinggi, macam-macam lah gitu loh ceritanya. Itu salah satu sharing ya, bahwa Tuhan bicara benar-benar gitu. Terus nah ini kebijaksanaan, kita mesti ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini akan kita dapat kalau kita menjalankan itu loh, ritual-ritual yang tadi, kita akan jadi orang bijaksana. Dia tidak datang tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong ujuk-ujuk datang, tidak. Kita mesti proses dan kita mencarinya. Tuhan itu hadir di setiap peristiwa dalam hidup. Tapi kadang-kadang kenapa kita tidak merasakan? Karena tidak punya relasi yang bagus, tidak punya hikmat. Jadi Tuhan itu menunggu kita mengangkat tangan, dia akan turun tangan. Nah, kebijaksanaan ini merenungkan merupakan pengertian sempurna dan siapa yang berjaga-jaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Iya,
Bukannya berarti kesusahan dunia kita nggak gendong salib loh. Tapi kita walaupun gendong salib kita bisa tersenyum, kita bisa happy bersama Yesus. Hikmat Allah selalu memberikan jalan keluar. Walaupun jalan keluar itu belum tentu jalan tol ya. Ya, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, jangan pikir ikut Yesus jalan tol ya, karena dia proses kita. Kalau kita tidak menggendong salib, kan tadi ada firman-nya, ikutlah aku, gendong salibmu, gitu kan. Jadi kita ingat, walaupun ada salib, ada blessing. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Udah, Tuhan berkati dan terima kasih ya, sudah mendengarkan saya punya ya sedikit pembahasan gitu ya. Sekarang saya matikan ini ya, kita sharing ya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ayo siapa yang mau sharing? Dari tadi sekian banyak perenungan kita. Karena gokil ini sharing ini. Melaksanakan entah di tempat kerja, entah di rumah. Siapa yang ngomong ya? MC, bisa tolong MC? Siapa yang bicara? Hah? Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Apakah udah menjadi gadis bijaksana? Apakah punya tekad mau jadi gadis bijaksana? Halo. Ya. Halo. Halo, ya. Bu Yani bisa minta tolong di-handle dulu nggak, Bu? Koneksinya lagi unstable nih. Oke, ya sementara. Sorry banget. Ya, thank you. Sementara kalau dilihat dari kolom chat sih belum ada ya, belum ada respon. Tapi mungkin Bu Rosita sudah membuka untuk bertanya langsung untuk menanggapi. Mungkin kita bisa mulai dari butir permenungan yang tadi sempat ditayangkan. Saat ini kita bisa bertanya, apakah aku hidupku saat ini sebagai gadis bijaksana atau gadis yang bodoh? Bisa juga kita bertanya, kalau aku menjadi gadis yang bijaksana, apakah memang benar seperti itu? Atau aku masih menilai diriku sebagai gadis yang bodoh? Dan itu tentunya kita bisa menilai diri kita masing-masing. Mungkin itu kita bisa share di sini. Kita bisa berbagi. Kita persilahkan yang mau mengungkapkan perasaan kita masing-masing sesudah uraian dengan Bu Rosita. Kita bisa menilai lah sedikitnya, wah saya masih ada di bagian ini, saya masih kurang ini, saya termasuk yang ini. Silakan Bapak Ibu. Selamat malam Bu, boleh saya bertanya Bu? Ya boleh Bu, ayo Bu, silakan ya. Bu. Saya Melinda Bu dari Stefanus 1. Gini loh Bu, saya pernah ikut seminar tapi udah agak lama. Di situ pembicaranya berkata bahwa Allah itu Maha Pengampun, sehingga setiap orang yang meninggal itu kan itu akan masuk ke api penyucian. Di situ adalah tempat pembersihan dosa-dosa gitu, sehingga pada akhirnya ya entah berapa lama ya, tergantung dari dosanya masing-masing orang. Nah nanti pada akhirnya kita akan masuk neraka karena Allah pasti Maha Pengampun, dia tidak akan membiarkan orang-orang itu masuk ke neraka gitu. Nah, jadi kalau menurut pembicara itu bahwa neraka itu nggak ada, yang ada hanya api penyucian. Demikian. Lalu kemudian juga kan kalau ya kebetulan saya kan guru ya. Jadi saya kalau anak-anak suka bertanya neraka ada nggak sih gitu ya. Kan kita kan selalu berpikir kita nggak boleh nakutin anak-anak. Maka saya selalu sering menceritakan bahwa ya itu bukan neraka, itu api penyucian, di mana kita semua pasti akan masuk ke situ dulu untuk dicuci, untuk dibersihkan. Sesudah kita bersih, baru kita pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana Bu kalau seperti itu? Makasih Bu. Ya,
Sebenarnya neraka tuh ada. Seperti tadi saya udah uraikan ya. Begitu kita meninggal, kita dapat penghakiman khusus. Jadi dilihat, wah ini orang bagus, maksudnya relasi dengan Tuhan bagus, langsung masuk surga. Itu biasanya santa santo gitu kan. Terus yang kedua, wah dia orang setia sama Tuhan, tapi dia masih ada dosa, masuk api penyucian. Tetapi orang yang benar-benar sudah melukai Roh Kudus, tidak menganggap Tuhan ada, itu langsung masuk neraka. Itu neraka ada, Bu. Nah, itu penghakiman khusus ya. Kalau nah itu yang diadili itu waktu khusus jiwanya manusia. Jadi badan rohaninya itu di dunia. Nanti begitu penghakiman umum, Yesus datang dihakimi nih, ya. Itu kita badan rohani itu nyampe ke masing-masing kita yang ya kalau kita ada di surga, di api pasti di api penyucian, yang neraka di neraka akan dapat api neraka yang abadi. Nah, itu tidak ada ampun tuh. Tapi kalau api penyucian itu ke arah surga. Itu kapanpun waktunya kita nggak tahu, tapi dia akan menuju surga, Bu. Kalau di api penyucian. Gitu. Bu, lalu bagaimana ketika misalnya kalau di dalam cerita pada saat Yesus disalib kan ada dua orang juga yang disalib, yang dua-duanya pasti penuh dosa ya, artinya banyak kesalahan sehingga mereka disalib. Nah, ketika yang sebelah mana saya lupa deh, itu kan dia bilang Yesus ampuni aku, maksudnya ajak aku ke surga gitu ya. Lalu kan Yesus berkata bahwa saat ini juga kamu sudah bersamaku. Nah, itu berarti kan kadang ada orang bilang ketika kalau dia sempat mengaku dosa, dia orang berdosa, lalu banyak kesalahannya, banyak jahatnya gitu ya, tapi dia sempat mengaku dosa sebelum dia meninggal. Nah, itu apakah ada pengampunan? Oh iya pasti, Bu. Tuhan Maha Rahim. Begitu dia makanya kenapa kalau orang sekarat nih ya, oh iya minta romo perminyakan, terus ditanya biasa sama romonya, Bapak atau Ibu mau ada pengakuan enggak? Itu biasanya kalau kita mengerti, kita sarankan kalau dia memang masih bisa bicara ya, kalau dia udah koma udah nggak bisa. Tapi itu dengan perminyakan pun itu sebenarnya salah satu sarana untuk pengampunan, Bu. Tuhan Maha Rahim. Seperti yang disalibkan bersama Yesus itu, waktu saat terakhir, Yesus yang tahu ya, itu misteri ya. Yesus yang tahu dosanya dia apa. Kan kita nggak tahu dosanya dia apa. Atau dia hanya, terus dia saat terakhir itu, Yesus mengampuni dia bersama ke surga. Mungkin juga dosanya menurut saya nih nggak berat-berat amat gitu. Kalau dia udah berat melukai Roh Kudus, tidak ada ampun, masuk neraka itu loh. Tapi itu kan waktu dia bersama Yesus itu kan menurut saya special case, yang tahu cuma Yesus dosa dia apa. Tapi kalau kita bilang secara general bisa, kalau dia masih ada dosa kan itu yang disalibkan dua orang kan. Yang satu kan Yesus bawalah aku bersamamu ke surga. Yang satu kan ngenyek Yesus kan, terus dimarahin sama temennya kan. Lu ya udah dosa masih ngenyek Yesus, intinya seperti itu. Kalau misalnya orang biasa, yang satu ikut Yesus masuk surga, yang satu api penyucian tuh. Tapi karena itu mungkin special case, karena Yesus mau berkorban gitu ya, mungkin dia barengan dibawa ke surga, kita juga nggak tahu. Kalau ngomongan Yesus sih memang dibawa dua-duanya gitu loh, Bu. Itu karena Yesus. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau sharing? Ya, mudah-mudahan jelas ya, Bu Melinda ya. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Ya, Bu, makasih. Ada lagi mau sharing? Barangkali kita agak terbawa dengan perkataan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, kadang kita kan terbawa perkataan itu, jadi kita berpikir selalu, wah, karena rumah Bapakku banyak tempat, Yesus menyediakan banyak tempat, jadi semua orang akan pasti itu kita semua akan jadi masuk surga gitu. Dengan mudahnya kita semua akan masuk surga. Nah, dan juga kita tahu karena Allah sendiri Maha Rahim, banyak tempat kemaharahiman Tuhan itu akan membawa kita kepada surga.
Tapi nah ini kadang yang membuat kita jadi rancu gitu. Apakah memang benar ada bukan surga gitu, ada satu tempat yang bukan surga. Nah itu hal-hal yang seperti itu banyak umat jadi kita terlalu berpikir pada kealahan kerahiman Allah yang Maha Rahim. Barangkali itu yang membuat kita, tapi ingat ya, biar bagaimanapun kita sebaiknya tetap waspada. Karena ya itu, kalau kita waspada itu kan meskipun nanti kita nggak tahu itu ada neraka atau ada surga, tapi kalau kita waspada dari awal kan lebih baik daripada kita berpikirnya selalu ada surga gitu. Jadi kita waspada itu penting. Barangkali Ibu Bapak ada lagi yang mau menanggapi, tadi ada permenungan juga, apakah kita sudah selama ini dalam hidup kita menjadi batu sandungan atau kita sudah menjadi batu penjuru. Itu bisa juga kita bicarakan malam hari ini. Barangkali ada yang mau menanggapi. Sepertinya sudah kali ya Bu Ros ya. Dari chatting nggak ada yang bertanya, nggak ada. Semoga semuanya jelas. Karena memang tadi sudah uraian, udah panjang, lebar, udah jelas. Sudah bagus sekali Bu Rosita. Jadi kita sebaiknya inti dari pertemuan kita malam hari ini kita membicarakan mengandung pesan juga Injil Tuhan. Bahwa kita hendaknya menjadi dalam penantian kita menuju kerajaan surga. Nanti kita kelak, hidup kita kelak, kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Itu inti dari pertemuan kita malam hari ini. Dan tadi Bu Rosita sudah menjelaskan bagaimana arah kita untuk menjadi bijaksana, cara-caranya, jelas tadi sudah dibicarakan. Baik, kira-kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri ya Bu Rosita ya, pertemuan kita malam hari ini. Barangkali ada pengumuman, ini pengumuman dari KKS. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, minggu depan, Rabu malam, di jam yang sama, selama 3 kali minggu, tanggal 11, 18, dan 25 November, kita akan menyelenggarakan pengajaran Kitab Nabi Yesaya yang akan dibawakan oleh Bapak Irhandi. Link akan diumumkan kemudian, salah satunya melalui grup WA Sahabat KKS yang sudah ada. Mohon kehadiran semua. Terima kasih sebelumnya. Bagi yang belum menulis nama lingkungan atau paroki dan nomor HP, masih kami nantikan. Terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih semuanya. Sekarang kita masuk ke foto bersama. Mohon video Ibu Bapak semua dihidupkan. Kita akan melakukan foto bersama untuk dokumentasi kita. Sebelum kita doa penutup. Ada yang masih belum buka ya? Linawati belum buka ya? Galaxy S8 belum ya, masih banyak yang bisa. belum. Kok nggak bisa sih? Nah, ini. Nggak tahu ya kenapa nggak keluar di gambar. Nggak keluar gambar ya Bu ya? Iya. Udah. Nah, ya videonya Bu, dimainkan, diklik di videonya Bu, yang nggak keluar gambar. Bu Lucia, Pak Yosep, Bu Susan, Bu Leni ya, Bu Leni, Bu Koni.
Yang foto siapa, Bu Ros? Yon. Ya, udah semua buka belum? Bapak Ibu, mari kita foto bersama. 1, 2, 3. Ini foto yang terakhir. 1, 2, 3. Pertama terima. Pertama 2 kali. Ya. Makasih. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir di acara Gokil hari ini. Kita harapkan Gokil dapat berjalan di lingkungan-lingkungan ya Bapak Ibu ya. Ini bagus sekali bisa saling sharing, mengenal firman Tuhan sehingga hidup kita dari hari ke hari ke arah kekudusan. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Siapa yang doa penutup? Yani? Ya, doa penutup saya yang tutup. Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan kita Gokil pada malam hari ini dengan mengucap syukur pada Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Begitu banyak berkat, belas kasih yang Kau sertakan dalam hidup kami. Engkau menyertai kami sepanjang hari ini dengan berkat-berkat-Mu, dengan waktu yang Kau sediakan agar kami mendekat kepadamu melalui firman pada malam hari ini. Tuhan, Engkau ingin menyampaikan banyak hal kepada kami. Kekerasan hati kami menutup itu daripada kami. Malam hari ini, melalui hamba-Mu, Ibu Rosita, Engkau menyentuh hati kami masing-masing untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menantikan kehidupan kami yang akan datang. Meskipun Tuhan, begitu banyak belas kasih yang Kau berikan kepada kami, sepatutnya kami mempersiapkan diri untuk menuju ke arah sana. Banyak cara Engkau sediakan bagi kami, salah satunya melalui pertemuan kita pada malam hari ini. Tuhan, melalui banyak cara pula Engkau menyertai saudara-saudara kami yang belum sempat hadir ataupun belum tersentuh dengan firman-Mu untuk datang satu saat bergabung melalui firman-firman-Mu. Biarkan kami menyelesaikan hari ini dengan menyertai pertolongan dan perlindungan-Mu untuk istirahat kami pada malam hari ini, agar kami boleh beristirahat dengan baik dan memperoleh kesegaran jiwa dan badan untuk melaksanakan tugas kami esok hari. Semua ini Tuhan, kami mohonkan demi perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak Ibu,